Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya dalilal haidin, tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadhil majalisata khassatan liwajhika karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina jami'an yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat azani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan kegiatan thalabul ilmi kita, di mana hari ini yang seharusnya jadwal Syekh Hamdi, beliau izin berhalangan, dan semoga beliau pekan depan bisa mengisi. Oleh karena itu, biar tetap istiqomah dan tidak menurunkan semangat dan niat baik kita untuk thalabul ilmi, maka hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Mari kita awali untuk keberkahan majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Bapak Ibu mungkin sudah berumur ya, lebih, dan mungkin sebagian dari kita sudah memasuki usia lansia. Atau kepada anak dan cucu kita dorong mereka untuk melaksanakan salah satu kewajiban ya, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena kewajiban yang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah memberikan jaminan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita dan yang memiliki ilmu. Bahkan sebelum memiliki ilmu, alias dalam fase pencarian. Seperti kita hari ini, kita adalah santri, kita santriwati, kita adalah para murid, kita adalah penuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan jalan menuju surga, di mana Rasulullah SAW sudah menyampaikan, man salaka tariqan, barang siapa yang mengambil jalan ya, yaltamisu fihi ilman, yang dimana di situ menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, entah mau ke Sultan Unisula, mau ke Gontor, mau ke pesantren, mau ke Al-Azhar, mau ke Tazaka ya, mau kemanapun, bahkan mau ke ruangan ini, seandainya innamal a'malu binniyat, niat kita, nawaitu kita adalah untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Man la yurid al jannah, siapa yang enggak suka atau tidak pingin mendapat surganya Allah, pasti kita semua menginginkan, karena di sana ada ridha Allah, di sana ada rahmat Allah, di sana adalah puncak
apresiasi penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa dan juga hambanya yang berilmu dan hamba-hambanya yang selalu mengutamakan berjamaah. Maka Bapak Ibu sekalian, faktanya apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada yang penuntut ilmu ini tidak main-main. Baik dalam Al-Qur'an, sunnah maupun waqi'iyah, ya. Dalam fakta yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat kanan kiri kita, apalagi kita di lingkungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, kita lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Bahkan ketika meninggal pun, kalau kita misalkan hari ini niat menuntut ilmu, kemudian Allah panggil, maka balasannya adalah surga. Ini kisah nyata, ya. Ini kisah nyata, ya. Meskipun sebagian dari kita sudah pernah mendengarkan. Jadi dulu di Damaskus itu ada seorang penggali kubur, ya, penggali kubur yang memang kerjaannya menggali kubur, menerima jenazah, kemudian menguburkan. Suatu saat, ya, beliau menerima jenazah seorang pemuda. Jenazah seorang pemuda dari seorang ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Kemudian ketika peristiwa aneh terjadi, ketika sang penggali kubur ini menerima jenazah, beliau melihat dengan mata zahir dan batin, ya, kenyataan ini terlihat oleh beliau. Jadi diberikan karunia Allah bisa melihat keajaiban. Ketika ditaruh, beliau letakkan di bumi, bumi ini menjadi luas dan lapang. Sangat-sangat lapang, bahkan muncul taman-taman surga. Bayangkan, raudhatum min riyadil jannah. Bayangkan, baru muqaddimah untuk masuk akhirat saja sudah dibayar kontan oleh Allah. Itu fadilah bagi penuntut ilmu. Maka learning never ending. Belajar tanpa henti sampai ajal menjemput kita. Itu harus, jangan cuma belajar itu tugas anak kita, belajar itu tugas murid kita, mahasiswa kita, tidak. Belajar itu tugas kita semua, ya. Saya lanjut kisahnya. Setelah itu kaget, pingsan sang penggali kubur, dan kemudian dibangunkan oleh para pelayat yang waktu itu hadir. Sampai kemudian ditanya, "Kamu kenapa?" "Saya melihat bumi ini ketika saya masukkan jenazah sungguh sangat indah dan lapang, seperti taman di dalam surga." Orang belum percaya karena baru sekali kejadian, ya. Maka kemudian jarak beberapa bulan lagi dia mendapat pekerjaan lagi untuk menguburkan jenazah. Ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, sama. Beliau melihat juga tanah ini menjadi luas, lapang, dan penuh dengan taman-taman surga. Kalau ini tidak pingsan, ya. Akhirnya beliau ini melihat dengan mata zahir kenyataan yang memang seperti dia lihat, dan kemudian disampaikan kepada seorang syekh. Tapi sebelum ke syekh, dia tanya kepada ibunya. Kepada ibu yang pertama, yang jenazah pertama, ternyata memang dua orang yang dimakamkan ini adalah anak dari seorang perempuan. Sama, satu ibu, tapi kemudian mendapatkan ujian dari Allah, kedua putranya meninggal. Yang pertama ketika ditanya, "Ibu,
saya mendapatkan keajaiban ketika putra ibu kami makamkan. Maka kemudian dijawab, anakku yang pertama adalah penuntut ilmu. Maka hadis ini yang disampaikan oleh Rasul kira-kira benar atau bohong? Terbukti atau tidak? Waqi'i atau khayalan? Waqi'i, ya. Dan kemudian ketika ditanya, kalau anak ibu yang kedua itu rahasia amalannya apa? Kalau anakku yang kedua dia bekerja untuk membiayai saudaranya yang telah meninggal. Jadi orang yang menuntut ilmu ataupun yang membantu, membiayai, mendidik, mensupport, ya, semuanya insya Allah surga. Hadis, ayat Quran sudah kita ketahui bersama, bahkan kisah nyata pun sudah kita temui berkali-kali dalam kehidupan ini. Itu ya keutamaan daripada penuntut ilmu ataupun amal-amalan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka penghargaan, ya, apresiasi Allah, takrim Allah kepada orang-orang soleh itu dimulai di dunia, ya, dimulai di dunia. Kemudian bahkan ketika di dalam alam kubur, ya, sering nggak dulu lihat rahasia ilahi? Sering? Jangan kira itu adalah khayalan karangan belaka, ya. Ya. Jangan kira itu hanya imajinasi semuanya, ya. Ada sebagian yang memang nyata, ya. Ada sebagian yang memang nyata. Itu tetangga saya, ya. Satu desa sama saya, ya. Itu kejadian. Tapi ini kejadian contoh yang jelek. Jadi ketika dimakamkan itu, wal iyazubillah, tanah makam jugruk dan nyepit dengan on off record, nyepit jenazah itu, ya, kecepit. Bahkan kemudian sampai dikasih potongan bambu menahan kayu. Jadi tanah itu kalau kita patoki, dikasih patok, disangga, kalah sama tekanannya tanah dari kanan dan kiri. Jadi baru dimasukkan ke alam kubur, dikuburkan, sudah penuh dengan drama kayak gitu, ya. Maka siksa kubur itu nyata, apalagi siksa di neraka pasti nyata, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, min babi liridhoi ta'ala, dalam rangka kita mengharap ridho Allah, bukan ridhonya makhluk, bukan ridhonya pimpinan, bukan ridhonya kabak, bukan ridhonya siapapun manusia. Kita itu belajar mencari ilmu, kita bekerja itu karena Allah. Karena yang namanya siksa, yang namanya takrim kemuliaan itu nyata, ya. Meskipun tidak kita yang mengalami, ya kan? Tapi Allah memberikan akal kita untuk berpikir dan melihat di sekitar kita. Bahkan Al-Quran sudah penuh dengan kisah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita akan belajar memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan kita sudah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 216. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang dalam kehidupan kita menginginkan sesuatu. Banyak enggak?
Kadang kita butuh sesuatu, sering nggak? Minimal kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, apa? Sandang, ya. Hajah doruriyah kalau bahasa Arabnya. Hajah doruriyah itu kebutuhan darurat, kebutuhan emergensi, kebutuhan pokok. Sandang, terus pangan, papan, ya. Ada kemudian hajah tahsiniyah, ya, yaitu kebutuhan sekunder. Kita tahulah ya kebutuhan-kebutuhan. Nah, kadang-kadang kita butuh sesuatu, kadang-kadang kita ingin sesuatu, ya. Tapi Allah lebih tahu yang kita butuhkan, ya. Maka kadang-kadang keinginan kita dijauhkan dari kita, tapi Allah mendekatkan yang dibutuhkan oleh kita. Sering begitu enggak? Iya toh? Terkadang kebalikannya, kita tidak minta sesuatu, tapi Allah kemudian mendatangkan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita tafwid. Kita pentingnya pasrah, terima apa yang memang Allah rencanakan untuk kita. Sama dengan ayat ini, kadang-kadang wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau benci itu adalah baik bagi kita, ya. Iya kan? Misalkan kita pas mengeluarkan uang untuk zakat, mengeluarkan uang untuk haji, mengeluarkan uang untuk umroh, mengeluarkan uang untuk menyantuni anak yatim, terkadang uang kita akan berkurang, ya kan? Maka itu yang kebanyakan orang itu membencinya. Benci uangnya berkurang, benci hartanya berkurang, benci waktunya berkurang dan lain sebagainya. Padahal itu baik buat kita, ya. Maka ukuran baik itu standarnya bukan keinginan kita manusia. Ukuran baik itu adalah ukuran yang oleh Allah itu ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya. Maka pentingnya untuk belajar Quran dan Sunnah dalam rangka kita mengetahui standar yang tertinggi dalam kebaikan, kebenaran dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Bisa jadi apa yang engkau cintai, banyak hal yang engkau cintai. Kita di muka bumi ini sebagai manusia sunatullahnya, ya, zuina linnasi hubbush syahawat minan nisa, wanita atau lawan jenis lah, ya, minal nisa'i wal banin, ya, anak turunan, ya, termasuk santri juga kan. Jadi kan kalau alim kan pengennya santri ini ewan, puluhan ewan, jadi kebanggaan. Siapa? Kiai Sunarto dari Demak Wonosalam misalnya. Oh, waduh. Ustazah Alina, ya. Ya, santrinya berapa? Ya. 90.000, ya kan? Misalkan, ya kan? Itu kan akhirnya orang memang kalau sudah berilmu itu, makanya ini manusiawi, ya. Jenengan kalau pernah ke Kudus misalkan, atau pernah ke daerah pesantren misalkan di Rembang atau apa, itu pesantren itu menjamur sekali. Kan apa? Salah satu keinginan, yaitu tadi keinginan di dalam diri manusia ketika punya ilmu itu, yaitu tadi buka cabang dan lain sebagainya, buka pengajaran dan sebagainya. Itu kadang-kadang karena egoisme tidak mau membesarkan satu lembaga dakwah misalkan, ya. Ini yang fakta terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Ada baiknya juga, ya, kalau itu misalkan cabangnya tambah jauh di Papua, di mana kan daerah 3T terluar, tertinggal dan terdepan, insya Allah Islam semakin tersebar di bumi Nusantara. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kadang yang kita
cintai ya, baik itu tadi pasangan ya, anak-anak, wal banin ya, hubbu syahwat minal bani wal qanatir ya, kendaraan lah itu ya. Contoh ini kalau kuda-kuda itu ya, hari ini mobil, motor ya kan, dan lain sebagainya, yang kemudian itu tidak akan bikin puas. Coba jenengan ya, Gus Ivan misalkan sudah beli misalkan expander ya, lihat di jalan tol papasan Fortuner, besok ganti itu kan, besoknya lagi ketika sudah beli Fortuner dikaruniai Allah Alphard, amin mas, amin ya, ya ganti Alphard lagi. Maka keinginan seseorang, apalagi jiwa-jiwa laki-laki ya, itu kalau jiwanya off-roader misalkan, jiwanya itu suka hidup di jalan, maksudnya inilah touring, bukan masalah anak jalanan atau bukan, touring, suka touring hobinya, itu pasti mobilnya lebih dari satu ya. Kadang-kadang mobil khusus ini, mobil khusus ini, mobil khusus ini ya, secara kebutuhan kan sebenarnya butuh satu cukup tuh mas. Mau kemanapun kan mobil yang masih bisa digunakan kan begitu ya. Maka intinya kalau dalam hal nafsu dan keinginan itu adalah pengendalian diri ya kan, pengendalian diri ya, dan lain sebagainya, harta secara keseluruhan ya, itu keinginan ya. Ini kadang yang kita cintai, aku pengen mobil BMW versi terbaru, aku mobil Hilux misalkan. Aku pengen mobil Alphard ya misalkan ya, atau Ferrari tipe ini dan lain sebagainya ya, itu kan kadang ya harus kita kendalikan ya, karena memang kalau bicara keinginan manusia itu keinginannya terbatas enggak? Ya tak terbatas ya, tak terbatas, unlimited jajal mas insani ya kan, mesti bantu iki pengen iki terus manusiawi ya, mesti ya kan. Tapi istri punya satu sudah lagi punya anak maksudnya, pengen satu tambah dua, ini nanti kan tambah tiga lagi kayaknya ini. Oh cukup. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai makna kurhu ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, qala al-muallif Syekh Said Tantawi ya rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud dengan kurh ya, wa asa an takrahu syai'an, itu takrahu itu dari kata al-kurhu ya, bidammil kafi bimakna al-karahiyah ya. Al-karahiyah itu ya kebencian ya, apa bisa jadi apa yang kita benci ya ini ya ini ya, karena memang di ayat ini kutiba alaikumul qital ya, Allah mewajibkan kepada kita, di ayat ini itu untuk jihad, berperang. Karena memang jihad berperang itu kan pasti banyak dibenci oleh orang, betul nggak? Coba hari ini jenengan kalau lihat di film-film Korea itu, atau negara-negara yang ada wamilnya. Wamil itu apa? Bukan wanita hamil ya, wajib militer. Indonesia kita tidak ada wajib militer ya. Tapi di negara lain wajib militer itu sering banyak jadi kebijakan suatu negara. Bahkan di sini dulu kan kita mau ada rencana untuk wajib militer ya. Di sana itu dulu pernah saya cerita ya kan, kalau strata seseorang pendidikannya rendah maka wajib militernya lebih lama. Tapi kalau tingkat keilmuannya tinggi ya, dan dia misalkan seorang saintis punya kepakaran, maka kadang-kadang ya di posisi strategis dan lebih singkat durasinya. Nah yang parah itu tadi, yang paling di garda terdepan ya. Nah di beberapa negara yang konflik kayak Korea Selatan dengan Korea Utara,
itu perang kapanpun bisa terjadi kan? Ya kalau pas perang tiba-tiba yang pas tahun itu bulan itu yang jaga misalkan Sersan Asdaku ya. Atau Kopral Sunarto, wah ini pasti cocok ini. Kopral ya. Kopral Banggumis ya. Ketika pas tiba-tiba waktu itu jenengan yang pas ada perangnya kan pasti nangis kabeh, keluarga ini nangis dongo. Ya kayak jenengan kalau punya keluarga tentara lah atau polisi ya kan. Ketika ditugaskan di Papua, ada yang keluarga polisi enggak atau tentara? Saya ada itu, ya. Saya keluarga besar dari Bude itu polisi semua. Ya. Pas ditugaskan ke Papua, nangis Bude saya. Ya Allah, ini. Ya itu karena memang risiko tinggi, ya. Ya meskipun ya itu makanya perlunya dilatih mental aparatur negara itu siap di medan apapun, ya, bahkan di medan perang, ya. Nah ini kital, perang, jihad itu semua kita benci, nah, tapi disyariatkan, diwajibkan karena ini bagian dari yang ada di dalam Quran, ya kan? Kutiba alaikumul qital, ya. Maka Bapak Ibu, kita kemarin sudah bahas konsep perang di dalam Islam seperti apa, ya kan? Tidak boleh sembarangan membunuh, ya kan? Tidak boleh menggunakan hawa nafsu kepada binatang, bagaimana sikapnya kepada tumbuhan, malah rahmatan lil alamin. Hampir-hampir kayak larangan-larangan dalam ihram itu loh. Kalau jangan haji, boleh metek-metek tanduran misalkan, kan tidak boleh nyabut rumput, ya kan, tidak boleh. Kalau begitu batal nanti, malah bayar denda, ya. Umroh juga gitu kan, jenengan kok misalkan balang ono mano api, pengen tak balik, ya misalkan dibualang diberanding, ya ketapel, tuet, ya kena kok sampai mati, ya wis bayar dan, ya kan, ya kayak gitu, ya rahmatan lil alamin betul, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bagian ayat ini wa asa an takrahu syai'an ay annal qital li syiddah, ya. Jadi ketika disampaikan bahwasanya perang, ya, itu sesuatu yang sangat-sangat menekan, ya. Menekan. Betul, tertekan enggak? Kalau orang diperintah untuk berperang tertekan. Maka salah satu menjadi kuncinya adalah bagaimana itu buah daripada keimanan. Maka zaman dahulu para sahabat, ya, mulai dari Khulafaur Rasyidin, ya, as-sabiqun al-awwalun, kemudian muhajirin, ketika berperang yang dicari itu motivasinya ya mati. Itu yang buat berani. Maka kalau perang pengen menang, harus siap mati, ya. Harus siap mati. Bahkan Khalid, karena meskipun kita di medan perang, belum tentu kita mati di situ, gitu loh. Ya, tapi mentalnya harus siap mati. Maka dulu para sahabat kenapa di perang Badar 300 lawan 1000 itu seperti kekuatannya itu melebihi 1000, ya karena itu tadi, satu pertolongan Allah, yang kedua karena memang siap, malah ingin mendapatkan surga, ya. Syahid fi sabilillah. Maka banyak sahabat yang kemudian berbondong-bondong untuk ikut, bahkan dicegah Nabi, ya. Banyak yang dicegah. Oh, kamu masih punya ibu, ya, yang kamu harus cari nafkah. Oh, kamu punya anak. Oh, kamu punya ini. Bahkan dicegah. Bahkan anak dan bapak rebutan untuk membela agamanya. Ini kan kisah sirah yang sudah masyhur, kita ketahui bersama, ya. Ini penting, makanya kisah-kisah dalam Al-Quran maupun sirah nabawiyah ini penting untuk kita teladani. Nah, kalau kita nggak ingin meneladani para sahabat, terus kepada siapa kita meneladani lagi, ya? Figur-figur yang hari ini masih kalah jauh, ya. Figur-figur yang kiranya
terlihat zahirnya masih kalah jauh dengan para sahabat, ya. Sahabat itu kan sama dengan kita, yaitu manusia, sama-sama manusia. Manusia itu lebih bisa kita copy paste, ya, kita ikuti, ya, karena memang tidak ada misalkan pangkat nabi, pangkat rasul, kan bukan, jadi manusia, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita belajar kisah dan juga sirah nabawiyah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya apa, ya? Ai wa asa an takrahu syai'an, ya. Dan bisa jadi apa yang engkau benci, sesuatu yang engkau benci, kal qital fi sabilillah, seperti perang di jalan Allah, ya. Ya. Perang ini salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh Said Tantowi. Tidak hanya dalam perang, banyak hal tadi yang saya sampaikan, ya. Jenengan dikasih beasiswa misalnya belajar agama di Saudi Arabia dengan konsekuensi meninggalkan istri atau jauh dari keluarga, ya. Nah, misalkan, atau yang lain sebagainya, yang kiranya memang di situ membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, ya, tenaga dan lain sebagainya, ya. Lebih umum kita memaknai. Wa huwa khairul lakum, ya. Padahal itu baik bagi kalian, ya. Idz fihi ihda husnayain, ya. Ya. Jadi di dalam qital atau perang itu ada kebaikan, ya. Kalau di sini atau ada misalkan salah satunya, dua kebaikan itu, yang pertama adalah syahid fi sabilillah, ya, dengan surga. Kalau misalkan menang, itu dapatnya adalah ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ya mungkin kalau ghanimah ini motivasi duniawi, ya. Lalu motivasi ukhrawi kan lebih kepada surga, ya. Fid dunya, ya, di dalam dunia, ma'a idkhalil jaza al ukhrawi. Jadi baik di dunia maupun di balasan di akhirat, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an, ya. Bisa jadi apa yang engkau benci, sesuatu yang engkau benci, ya. Seperti apa, ya? Jadi kal qu'ud anil jihad, ya. Ini sebaliknya. Jadi contoh yang disebutkan oleh Syekh Said Tantowi ini, sebaliknya apa yang engkau cintai, ya, seperti apa? Lari dari jihad, ya. Jenengan misalkan ketika perintah jihad berkumandang, karena takut, karena tidak ingin rugi, tidak ingin berkorban, maka jenengan kemudian yanfir, ya, lari, tidak mau ikut, ya. Wa huwa syarrul lakum fil waqi'. Padahal itu adalah buruk bagi kalian di dalam kenyataan, ya. Ya, ini, ya. Buruknya gimana? Dijelaskan, ya. Karena ketika kita itu mundur, maka akan mengurangi pasukan muslim, ya. Ketika pasukan semuanya 300 pasukan total masyarakat yang ikut perang misalkan cuma 100 melawan 1000, kira-kira potensi kemungkinannya kan kalah. Kalau kalah, maka syarunnya, buruknya itu kita akan berada di okupasi atau penjajahan. Ini pentingnya perjuangan, pentingnya perlawanan, pentingnya perebutan kekuasaan, perebutan kemerdekaan dari para penjajah. Maka ini pas, ya, sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyerukan resolusi jihad untuk mengusir penjajah dari Nusantara, dari Indonesia.
disitulah ya pentingnya perjuangan ya. Kalau kita hari ini tugas kita kan tidak berkorban nyawa, kita hanya mengisi kemerdekaan, membangun negara ya, memakmurkan negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sebenarnya perjuangannya lebih ringan, tidak harus nyawa taruhannya. Cuma karena tidak merasa ini adalah tugas, tidak merasa ini adalah tanggung jawab, tidak merasa ini adalah amanah daripada arwah-arwah para pahlawan penerus founding father negara kita, maka seolah-olah kita itu fine-fine saja ya. Bukan jiwa fighter ya, bukan jiwa yang memang memiliki keinginan untuk mensejahterakan negara dan bangsa ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, ini ya pentingnya jihad dalam membela negara ya. Negara Indonesia misalkan nauzubillah min dzalik, kok ada yang nyerang, ada yang menjajah, wajib ya resolusi jihad itu harus digalakkan kembali ya. Tidak hanya oleh aparatur negara saja, tidak, tapi seluruh masyarakat berkewajiban ya. Memang sifatnya awalnya fardu kifayah ya. Fardu kifayah kalau ada TNI, Polri atau tentara, mereka yang lebih dulu. Tapi warga negara kita juga berkewajiban untuk difa'an ya, membela negara kita. Oke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya. Jadi 0901. Oke, udah jam 9 ya. Oke lah, ini insyaallah kelanjutan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 216 ini akan kita lanjutkan pada pekan depan ya. Karena memang kita ya sudah jam 9 dan mungkin sedikit sebagai statement, closing statement Bapak Ibu sekalian dari ayat ini ya. Qala muallif wa bidzalika nara ya, kesimpulannya kita melihat bahwasanya annal Qur'anal Karim, bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim la yungkir 'alan nasi, tidak mengingkari ya, tidak mengingkari ya bagi manusia ya, masyairihim at-tabi'iyah ya. Jadi secara tabi'i, secara natural ya, Al-Qur'an menjelaskan sesuai dengan apa kondisi yang ada di dalam tabiat manusia yang membenci atau membenci perang ya, kemudian menyukai melarikan diri, menyukai yang secara umum ya. Karena kita punya akal, kita punya nafsu. Terkadang kalau nafsu itu lebih dominan daripada ilmu dan agama kita, maka ayat ini sangat applicable dalam kehidupan kita.